Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oh iya, ya Shalom tubuh Kristus. Ya pagi hari ini diberi kesempatan buat membagikan firman Tuhan ya dengan tema keputusasaan yang diubah menjadi pengharapan. Ayat firman Tuhan yang untuk tema hari ini diambil dari kitab Rut ya. Eh, Next slide. Ya, kitab Rut itu eh, masuk ke dalam kitab tulisan. Jadi kitab Ibrani yang lama sebelum disusun menjadi perjanjian lama itu kitab Ibrani terbagi menjadi tiga. Ada kitab Taurat, ada kitab Nevi'im, sama kitab Ketuvim. Ya, kitab Taurat itu isinya kitab Musa, eh, berisi tentang Taurat Tuhan. Lalu Nevi'im itu tentang nabi-nabi. Ya, ada nabi besar, ada nabi kecil di situ. Lalu ada kitab tulisan, yaitu Ketuvim ya. Kitab Rut masuk ke dalam kitab Ketuvim. Ya, lalu karena eh, di apa ini lihat di Wikipedia ya. Jadi ada Septuaginta itu disusun untuk menjadi perjanjian lama. Uh, Kitab Rut itu disusun setelah kitab Hakim-Hakim ya. Jadi ini sebagai latar belakang daripada kitab Rut ya. Boleh next slide lagi. Next slide lagi. Ya, di sini bahwa pembagian kitab itu jadi kejadian Rut itu pada masa hakim-hakim. Jadi pada masa hakim-hakim itu nggak ada raja di zamannya itu. Jadi nggak ada peraturan yang menentukan orang harus bagaimana bagaimana. Jadi orang bertindak sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Nah, kisah ini diambil dari kitab Rut 1. Kita mau masuk ke dalam kitab Rut ya. Kalau ada teman-teman yang buka kitab atau nanti saya bisa bacakan ya. Nah, kitab Rut 1 pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Nah, jadi pada zaman itu, ya ketika para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Next slide. Ya. Nah, itu ada sebuah ironi ya. Bethlehem itu dikenal sebagai artinya rumah roti. Bet itu rumah, lehem itu roti ya. Jadi itu adalah rumah roti. Kita tahu ya Bethlehem kelahiran tempat Yesus dan Bethlehem itu juga menjadi tempat kelahiran Raja Daud di sana. Ya, jadi Bethlehem itu eh, mestinya kaya akan makanan, tapi di saat itu eh, mereka nggak ada roti di sana. Ada kekeringan di Kanaan yang dilihat sebagai hukuman Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat pada Imamat 26, ya di situ isinya ada berkat dan kutuk. Bethlehem itu mestinya adalah rumah roti yang berisi makanan yang berlimpah, tapi di saat itu ada kekeringan dan kekeringan itu adalah salah satu dari hukuman akan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya bacakan di Imamat 26 ayat 19. Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jadi di saat itu kekeringan terjadi karena orang-orang tidak takut akan Tuhan, sehingga kutuk itu turun di tempat itu, di tempat Kanaan yang tadinya adalah tempat yang berlimpah-limpah, ya sehingga orang-orang itu jauh dari Tuhan. Nah, eh, yang menariknya adalah Elimelek dan keluarganya yang tadinya tinggal di Bethlehem itu, mereka hijrah ke Moab, mengungsi. Ya,
nama Elimelek sendiri ya, kemarin kalau nggak salah hari Rabu, kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Christine ya. Nama-nama orang Ibrani, nama-nama orang Yahudi itu selalu ada artinya. Nama Elimelek itu ya, Eli adalah Allahku dan Melek adalah raja. Ya, mestinya nama dia adalah nama yang wah bagus ya. Eh, Sama seperti ketika Yesus di kayu salib dia memanggil Bapa. Ya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, Eli Melek itu nama Elinya adalah Allahku. Ya, Melek adalah raja. Kalau kita merunut kepada Rut 2 ayat 1, ya, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas ya. Ini next ceritanya, ya, bersambung. Tapi di Rut 2 dikatakan Naomi punya sanak saudara dari pihak suaminya. Kaum yang kaya raya, namanya Elimelek kan suaminya, namanya Boas ya. Nah, kita kembali lagi kepada Rut 1. Jadi Elimelek adalah orang yang terpandang karena dari namanya aja bagus ya. Eh, dan dia punya dua anak. Yang menarik saya kemarin karena Kak Christine bagikan kalau setiap nama punya arti, saya ketika mempersiapkan ini, saya ketik di Google ya. Sekarang udah canggih. AI bisa kasih tahu ya. Ini teman-teman kalau pegang handphone bisa ketik di Google arti nama Mahlon dan Kilion. Nah, saya kaget ketika melihat dua nama anaknya itu. Ya, Mahlon itu artinya pesakitan dan Kilion itu kelemahan. Kok bisa ya? Nah, saya merenung ketika Elimelek bersama istri dan kedua anaknya, mereka begitu sangat sulit sehingga mereka kecewa sama Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan nggak beribadah kepada Tuhan ya. Karena mengungsi kepada Moab artinya keluarganya nggak beribadah. Kita tahu kalau orang Yahudi tinggal di tanah Kanaan udah pasti beribadah, bisa hari Jumat, hari Minggu ya. Tapi karena tidak ada tempat ibadah di tanah Israel ya, di tanah Moab itu artinya mereka meninggalkan perayaan yang Tuhan perintahkan yaitu ibadah ya. Oke, ya yang tadinya kalau tanahnya bisa ketika umatnya mencari Tuhan terus bertobat dan Tuhan menurunkan hujan tapi tanahnya kering tadi. Nah, next. Ya, kalau kita lihat dari ayat 1, 2 dan 4, Elimelek membawa istri dan dua anaknya ya dari menjadi pendatang, menetap di sana sebagai orang asing. Lalu ayat yang kedua, dia tinggal di sana, ya, tinggal. Lalu luar biasanya dia menetap 10 tahun dan anak-anaknya mendapatkan kedua anaknya istri ya, Mahlon dan Kilion memperistrikan, ya, memperistrikan Ruth dan Orpa, ya. Nah, keputusan yang salah sering membawa keputusan yang salah berikutnya. Jadi Elimelek yang tadinya meninggalkan tanah Israel yang tempat yang beribadah kepada Tuhan karena tanahnya kering, ya tentunya itu satu dosa yang rakyatnya mungkin lakukan saat itu sehingga Tuhan menurunkan bukan berkat tapi kutuk pada tanahnya sehingga dia pergi lalu juga melakukan kesalahan yang selanjutnya yang tadinya kita sama-sama tahu mesti mengambil orang yang sama-sama percaya Tuhan, tapi Moab itu saat itu menyembah berhala tentunya, nggak percaya sama Tuhan. Tapi Elimelek mengizinkan kedua anaknya mengambil istri, yaitu Orpa dan Ruth. Ya, nah jadi uh, itu sebuah tragedi sehingga dua-duanya juga mati. Ya, next. Nah di situ akhirnya membuat Ruth itu mengambil keputusan yang ayat 6, Rut 1 ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, jadi Naomi itu manggil kedua menantunya. Dia bilang,
kita mau kembali yuk. Ya, itu adalah sebuah langkah yang sulit. Ya, kenapa? Karena biasanya orang-orang kalau merantau itu pasti ketika pulang, ya, dia akan menunjukkan keberhasilannya. Dia akan menunjukkan, oh, dia dalam keadaan baik. Tapi Ruth itu mengambil langkah yang sulit. Ia kembali dengan tangan kosong. Ya, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, yang dia bisa bawa kedua menantunya. Nah, tapi ayat 8 berkata, dia berkata kepada kedua menantunya, pergi, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu ya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, yaitu anak-anaknya ya, dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ya, jadi kita bisa lihat Naomi begitu mengasihi. Suaranya hilang. Iya, kita tunggu Suaranya ya. hilang. Kita tunggu Bib Yokyan ya. Mungkin Pak Iya. Amen masih berjuang dengan Oke, sinyal. thank you. Iya, mungkin kita bisa merenungkan juga ya. Aku lihat ya bagaimana Naomi ini kisah apa ya? Mertua dan menantu yang luar biasa ya. Yang mungkin bisa jadi teladan ya buat kita yang jadi menantu atau kita yang jadi mertua nih. Bagaimana hubungan, kan kebanyakan kayaknya mertua sama menantu. Nggak tahu ya kalau kita yang ada di sini nih, kalau di survei hubungan menantu dengan mertua, apakah, Halo? nah udah nih, ya Ya, silakan Pak Amen. sorry Kak, terlempar kok video saya nggak bisa muncul ya? Ah, Ya, ya nggak apa-apa deh, suara dulu oh Pak Amen, oke, ya, ya, silakan. baik. Sorry ya. Ya, Ya, tadi lagi sampai di mana ya? Oke, ya. Nah, Naomi ya mengambil keputusan untuk boleh pulang tadi. Terus dia bilang sama kedua anaknya, udah deh kamu pulang deh ke rumah ibumu deh, ya. Jadi nggak usah ikut saya. Ya, dia bersikeras minta kedua anaknya pulang untuk boleh nggak menemani dia karena dia merasa ya hidupnya udah ya habis-habisan begitu ya. Nah, ayat 11 katakan, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada laki-laki yang, tidak ada lagi anak-anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk menjadi suamimu nanti? Ya pulang deh. Ya karena Naomi merasa dia nggak bisa melahirkan lagi dan menikah lagi sama anaknya nggak mungkin, dia udah terlalu tua. Ya jadi dia bilang pulang deh. Akhirnya karena dia menjelaskan semuanya itu, nah eh, apa Orpa akhirnya mengambil keputusan untuk pulang ya. Nah, lalu tapi uh, Ruth mau mengikuti Naomi untuk kembali ke Moab. Ya, jadi di sini bisa dilihat kalau Naomi itu begitu kepahitan ya. Kepahitan kenapa? Karena dia merasa hidupnya sudah habis. Tuhan memberikan dia penuh tangannya, tapi dia pulang ke Moab dengan tangan kosong. Ya, dia merasa next slide mungkin. Next slide 2, satu lagi. Ya.
Ya, dia merasa tangan Tuhan teracung dilayangkan terhadapnya, ayat 13. Masakan kamu di situ dikatakan yang kedua ya, 13b. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepada aku. Ya, jadi dia ngerasa, aduh, aku hidupnya udah, Tuhan tuh murka sama saya. Tapi yang baiknya daripada respon daripada Naomi ya, Naomi masih mengasihi Tuhan. Ya, lewat apa? Dia berdoa buat kedua menantunya, dia mengasihi kedua menantunya, dan dia percaya Tuhan itu teracung ya, maksudnya marah sama dia karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan daripada Tuhan. Ya, jadi akhirnya Orpa pun setelah dijelaskan, Orpa pulang. Itu adalah respon yang alami ya. Orpa, ya deh, eh, nggak ada apa-apa lagi, dan ibu suruh saya pulang ya, saya nggak akan ikut ke eh, apa kembali kepada tanah mertuanya ya. Tapi di situ dikatakan Ruth bersikeras ya, dia mau ikut. Nah, ini luar biasa ya. Eh, Ruth berkata di ayat 16, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu pun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Jadi, dia melihat Naomi begitu mengasihi dia, dan bahkan dia juga, saya percaya di sana dia mengenal Tuhan, Allah daripada Naomi yang dia sembah, dan dia mengambil keputusan untuk boleh menjadikan Tuhan daripada mertuanya menjadi Tuhan dia. Ya, bahkan ketika dia bilang, kalau mertuanya meninggal pun aku akan tetap di tanah, di tempat di mana Naomi ajak saya. Wah, luar biasa. Jadi respon daripada Ruth itu adalah respon yang supranatural. Kalau respon daripada Orpa itu normal ya, natural ya, respon yang alami ya, dia nggak, kayaknya ya sudah deh, oke deh gitu. Aku akan membuka lembaran yang baru. Tapi Ruth itu mengambil keputusan yang luar biasa, di luar nalar ya. Kalau hari-hari ini kita dengarnya di luar nurul. Ya, next. Nah, Naomi di situ merasa pahit kepada Tuhan. Next boleh. Ya, Naomi merasa pahit sama Tuhan. Ya, dia ketika pulang, ya semuanya gempar di sana, di tempat dia kembali. Ya, gempar di sana. Ya, dan dia bilang, nama saya jangan lagi Naomi. Naomi artinya menyenangkan, tetapi panggil aku marah, pahit. Ya, di ayat 20 dikatakan, ya, jangan sebut aku Naomi, sebut aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Di situ dia merasa kepahitan, dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Ya, jadi dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka atas aku. Ya, nah Naomi merasa hidupnya udah habis-habisan. Ya, kita tahu ya, kalau orang pulang dalam keadaan mungkin kalau bawa harta dia bisa memamerkan, oh aku sukses nih, tapi Naomi sudah habis-habisan. Ya, dia eh, tahu kalau Tuhan itu marah, begitu marah sama dia. Next slide. Ya, di balik kepahitan Naomi, imannya kepada Tuhan itu tetap ada. Ya, dia melihat Allah itu eh, sebagai penyebab utama daripada dia gagal. Dia kembali dengan uh, rusak lah, intinya nggak bisa baik lagi. Ya, tapi kita lihat kepahitan hati ketika dia mau mengungkapkan itu semua, dia jujur loh. Ya, dia bisa mengaku sama Tuhan, dia bisa curhat sama Tuhan. Ya, dia mau hidupnya bisa pulih sama Tuhan kembali. Ya, walaupun dalam keadaan pahit. Ya, ada cerita di dalam Daud juga. Daud pernah bilang di Mazmur 13, dia bilang, Tuhan, sampai kapan lagi
aku harus menunggu sampai kapan lagi? Kenapa engkau memalingkan mukamu terhadap aku? Waktu itu Daud juga boleh mengalami kepahitan sama Tuhan. Dia boleh merasa Tuhan kok nggak bela dia. Jadi hal-hal inilah yang membuat setiap orang-orang yang dekat sama Tuhan akhirnya kembali kepada Tuhan. Dia curhat sama Tuhan kalau dia mau supaya Tuhan tetap bela dia. Ya. Nah, next, cara Tuhan membuat keputusasaan menjadi pengharapan. Naomi merasa dia pulang dengan tangan kosong, ya. Tapi sebenarnya dia tidak pulang dengan tangan kosong. Tuhan memberikan Ruth yang percaya kepada Tuhan, kepada dia, ya. Ruth itu menjadi titik balik untuk Naomi dari keputusasaannya menjadi pengharapan, ya. Di ayat 1 yang terakhir, ya, mereka pulang itu pulanglah Naomi bersama dengan Ruth, perempuan Moab itu, dan ia pulang sampai kepada musim menuai jelai. Ya. Nah, saya kadang bingung jelai itu apa ya. Saya cari juga di Wikipedia. Jelai itu ternyata jali-jali ya, jali-jali yang suka dimasak dengan kacang hijau tuh apa barley ya, barley ya. Nah, itu cukup bisa mengenyangkan. Nah, ketika pulang ada kesempatan dia untuk boleh memulihkan karena dia miskin ya, pulang dalam keadaan apa namanya nggak bawa apa-apa, tapi minimal dia bisa hidup karena dia pulang dalam musim menuai jelai ya. Nah, iman Ruth menunjukkan next, dia bukan semata ikut Naomi karena juga dia percaya kepada Tuhan ya. Nah, iman ini muncul ya, iman yang sejati. Iman yang timbul ketika masa penderitaan itu adalah iman yang sejati. Kita sama-sama tahu ketika Sadrak, Mesak, Abednego, ya ketika dia boleh disuruh sama Raja Nebukadnezar saat itu untuk boleh menyembah patung itu, tapi dia bilang, ya walaupun apa Allahku nggak melepaskan aku, tapi aku tidak akan menyembah kepada Tuhan. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu juga di dalam penderitaan, tapi dia punya iman yang luar biasa. Ya, itu adalah iman yang sejati. Lalu apa juga? Abraham, ketika dia boleh punya anak satu-satunya, ya dia boleh persembahkan kepada Tuhan. Ya, ketika dia mau menghujam pisau untuk membunuh anaknya itu, menyerahkan anaknya, ya, mempersembahkan anaknya, itu adalah iman yang sejati. Ya, kita kayaknya susah gitu loh ketika dia boleh menyerahkan anak satu-satunya di masa tuanya dia lagi. Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan anaknya, jadi dia tahu dia punya iman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu adalah iman yang sejati. Ya, jadi juga Ruth sama seperti Abraham meninggalkan kampung halamannya. Abraham saat itu juga Tuhan suruh jalan, ya udah dia jalan. Nggak tahu kemana arahnya, tapi dia mau taat ya. Ruth sama seperti Abraham ya. Jadi dia ikut mertuanya pulang ke kampung halamannya juga, kampung halaman mertuanya. Dia nggak ada tujuan, nggak tahu mesti bagaimana. Tapi dia menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Nah, di situ kita lihat bahwa dia punya iman yang sejati ya. Di sini next slide, Ruth menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memenuhi kembali hidup Naomi dalam jangka panjang. Ya. Rut 4 ayat 13 sampai 17. Ya, kita tahu ya, pada akhirnya Rut itu ketika bekerja di tempat Boas ya, di ayat Rut 4 ayat 13 sampai 14, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kita kiranya nama anak itu di Israel. Next, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Dan menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.
ya. Jadi luar biasa. Ruth yang tadinya setia mengikuti Naomi ya. Wah, orang-orang di sana sangat memuji Naomi ya. Dia bilang, Ruth itu perempuan yang melebihi 7 anak laki-laki. Nah, di situ kita lihat Ruth itu dipakai Tuhan untuk memenuhi kembali hidup Naomi eh, lewat cucunya ya. Ketika dia boleh punya menantu Boas ya. Nah, Boas adalah kerabat daripada suaminya Elimelek, dan ketika saya juga boleh baca ternyata Boas adalah termasuk salah satu dari kaum yang boleh menebus eh, keluarga ya. Nah, jadi kalau Ruth itu punya anak, misalnya Mahlon dan Kilion, misalnya ya, misalnya anak yang tertuanya meninggal, ya. Jadi adiknya itu wajib punya hukum perkawinan ipar, ya. Jadi adiknya misalnya Kilion itu wajib menikahi istri daripada Mahlon, misalnya. Nah, jadi anak pertama daripada istri itu akan diakui sebagai nama anak yang meninggal itu. Jadi ada di situ hukum perkawinan ipar. Jadi kalau Boas bisa mengambil Ruth itu, mereka ada hubungan sehingga Boas itu bisa menjadi penebus buat keluarganya. Jadi ada hukum yang berlaku di Israel pada saat itu, ya, kalau ada penebusan perkawinan ipar, kalau ada salah satu dari orang anak tersebut yang kakak beradik meninggal ya. Jadi Boas di situ bisa mengambil hukum itu sebagai masuk ke dalam keluarga Elimelek ya. Nah, kesimpulannya, next slide. Ya, yang pertama adalah kita seharusnya bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, bukan mengambil jalan pintas. Nah, di sini kita lihat ya dari cerita ini, mestinya ada hal-hal ketika mungkin kelaparan atau bagaimana, nggak mengambil keputusan sendiri, tapi ketika bisa eh, mengambil keputusan sendiri, mengambil jalan pintas, tentunya di hadapan kita biasanya yang enak-enak yang mau diambil ya, bukan jalan Tuhan, bukan nanya sama Tuhan ya. Seperti lagu di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Yang lebar mati. Kalau yang sempit Tuhan berkati. Jadi biasanya kalau orang-orang melihat jalan yang lebar itu sebuah wah, bagus ya, masa depannya oke, jalan keluar, tapi bukan itu yang Tuhan mau ya. Jalan yang sempit itu yang Tuhan eh, berikan, tapi itu adalah sebuah jalan kehidupan ya. Lalu yang kedua, keputusan tidak bijak dapat menimbulkan banyak konsekuensi negatif. Setiap kita mungkin yang sudah mengenal Tuhan, kita bisa tanya sama Tuhan dan apa ya, kira-kira menimbang-nimbang, mengambil sebuah keputusan, tapi ragu-ragu atau bagaimana. Pada akhirnya, kalau kita mengambil jalan yang salah, tentu ada konsekuensi negatif yang akan kita dapatkan ya. Nah, Allah dapat menghukum dengan berat kesalahan setiap kita. Itu udah pasti. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan udah pasti menghukum ya. Tapi Tuhan mengampuni ya, dia setia dan adil ketika sama seperti Naomi mengambil jalan kembali, dia tahu, dia sadar kalau dia kepahitan kepada Tuhan, tapi dia masih punya iman kepada Tuhan. Dia mau kembali. Dia tahu, dia menyadari, aduh kayaknya dia udah salah banget nih. Tapi dia mau kembali deh ya, walaupun pasti diomongin di belakang dia kalau dia si Naomi nih ya pasti dikutuk sama Tuhan, suami dan anak meninggal bla 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 kosong ya, tapi dia tetap mengambil keputusan dia mau kembali kepada Tuhan. Dia punya iman, Tuhan mengasihi dia ya. Kita bisa lihat sebelum-sebelumnya dia juga mendoakan kedua menantunya, artinya dia masih percaya Tuhan bisa membuat hidupnya baik. Dan pada akhirnya Tuhan memang menunjukkan jalan yang baik. Next slide. Ya, Allah tidak melupakan umatnya yang tetap percaya kepadanya dan terus memberikan pemeliharaannya. Ya, kita harus berani mengambil langkah percobaan walaupun sangat sulit dan memalukan. Ya, sama seperti kita punya kompak. Kalau kita mau mengaku dosa kita, ya kita keterbukaan adalah awal pemulihan ya.
puji Tuhan, nggak rame-rame banget kalau kayak Naomi kembali kepada warganya itu kan banyak banget ya. Tapi kalau kita punya kompak cuma beberapa, 1, 2, 3 orang, ya kita bisa mengaku dosa dan minta didoakan, ya kita bisa dipulihkan ya. Walaupun mungkin agak sulit dan memalukan, tapi itu sebuah langkah yang benar ya. Dan seringkali kita tidak dapat melihat lagi kebaikan Tuhan dalam kepahitan kita, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Ya, di tangan Tuhan, di tangan Allah keputusasaan dapat diubah menjadi pengharapan. Ya, nah ada cerita Daud. Daud melakukan banyak kesalahan. Salah satunya dia mengambil Batsheba sebagai istrinya dan dia ambil akal bulus supaya membunuh suaminya yaitu Uria. Dan puji Tuhan lewat lewat kesalahannya itu, ya anaknya Salomo yang lahir daripada Batsheba bisa menjadi raja. Ya, jadi lewat kesalahan, lewat jalan yang salah, itu ada sebuah keputusasaan, ya, tapi bisa diubah menjadi pengharapan. Nah, jadi setiap kita kalau kita lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya Tuhan tidak pernah melupakan setiap kita. Ya, saya punya teman BR 515, dia punya ayat kesukaannya adalah Yesaya 40 ayat 31. Ya, di situ dikatakan orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Next slide, Kak. Sorry, Kak. Itu ayat selanjutnya. Ya, jadi orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Ya, seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya, berlari tidak lesu dan berjalan tidak lelah. Ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu luar biasa ya. Next slide. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu ya Allah karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kalau setiap kita sadar akan keadaan kita, mungkin keadaan kita saat ini bukan dalam keadaan baik, tapi kalau kita sadar Tuhan itu baik, selalu menyertai kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia benar-benar ajaib. Ya, terus kita bersyukur, kita akan tahu bahwa kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, jadi hari ini tema kita keputusasaan diubah menjadi pengharapan. Kalau teman-teman ada teman-teman mengalami atau mungkin menemukan orang-orang yang sedang dalam putus asa, ya kita mau menjadi pribadi yang memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan ada jalan keluar, bahwa di dalam Tuhan, di Roma 5 pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi Tuhan spesialis ya, mengubah keputusasaan menjadi diubah menjadi pengharapan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mari kita berdoa sebentar. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Hari Minggu kami boleh beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin di antara kami saat ini ada saat-saat yang putus asa, tapi ketika boleh mendengar firman, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang spesialis mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan menemukan jalan-Mu Tuhan, bukan jalan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang menuntun kami dan membukakan jalan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada tim.